Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat bertemu bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah dalam program Renungan Harian edisi Sabtu 20 Maret 2021. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bermohon kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, berterima kasih, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tetap menyatakan anugerah, kasih dan pemeliharaan bagi kami sekalian dalam kehidupan kami. Ketika kami bergumul, Tuhan kuatkan kami. Ketika kami sakit, Tuhan mampukan kami menjalani kenyataan itu, dan Tuhan anugerahkan kepada kami kekuatan iman, anugerah yang luar biasa. Dan Tuhan juga memberikan kami kekuatan untuk terus menjalani hidup ini dalam rasa optimis bersama Tuhan. Kami akan dilindungi, kami akan dipelihara, kami akan dikuatkan, kami akan tetap dimampukan untuk bersuka cita. Sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan hal-hal yang begitu sangat berat. Terima kasih, puji syukur kepadamu ya Tuhan. Kami hari ini bersuka cita menyambut hari baru. Dan sebelum beraktivitas, sebelum menjalani segenap rencana dan agenda hari ini, kami terlebih dahulu akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkan. Tuhan bersabda, melayakkan, mengampuni kami. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Amin, firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema tak terbatas, tak terbalas oleh seluruh pengabdian. Unreturned by the whole service. Tak itulah si tendekna dia namintu ka mengkaulan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Hachiko adalah nama seorang anjing
nama seekor anjing yang terkenal, dan seekor anjing tersebut begitu sangat terkenal karena kesetiaannya kepada tuannya tentunya. Kesetiaannya dan pengabdiannya menanti kepulangan tuannya sampai ia mati. Pengabdian yang kelihatannya sia-sia, namun seolah-olah Hachiko hendak menyatakan bahwa kasih sayang tuanku tak sebanding dengan nyawaku. Nah, ada beberapa orang di sekitar Yesus 6 hari sebelum Paskah saat ia datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkannya dari antara orang mati itu. Nah, ada dua macam sikap manusia yang ditonjolkan dalam perikop ini. Orang pertama yang ditonjolkan adalah Maria. Sebab kegiatannya tidak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang di kampung Betania tersebut. Ia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dengan mahkotanya. Orang kedua adalah Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang berniat menyerahkan dia. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang keempat. Dan bahkan sering menyalahgunakan uang khas komunitas, dan ingin menutupi dosanya dengan komentar terhadap perbuatan baik penuh kasih yang dilakukan oleh Maria. Nah, Maria adalah tipe orang yang telah mengalami cinta kasih dari Tuhan, sehingga sekalipun ia harus mengorbankan uangnya untuk membeli minyak narwastu yang sangat mahal itu, hatinya begitu sangat dipenuhi dengan sukacita dan syukur. Ia merasa bahkan seluruh pengabdiannya pun tak akan bisa membalas kasih Yesus yang dialaminya. Nah, sedangkan Yudas Iskariot sangat-sangat bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh Maria. Ia begitu sangat kontras. Yudas tidak pernah menerima, merasakan, apalagi menikmati kasih Yesus. Bahkan dia memilih untuk menjual Yesus karena fokus hidupnya adalah cinta uang dan cinta diri sendiri. Yudas Iskariot adalah tipe orang yang bingung menjalani hidup. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita adalah tipe orang yang mengasihi Yesus atau tipe orang yang mencintai uang daripada Yesus seperti Yudas? Mari kita renungkan. Roh Kudus memberkati. Amin. Puji Tuhan atas firman-Nya yang kita dengarkan. Biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi, memampukan itu. Memampukan kita sekalian untuk mengaminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari yang indah, karunia Tuhan menjadi bagian kami pagi hari ini. Dengan sukacita kami menyambutnya. Dan kami mengawali dengan doa syukur, mengawalinya dengan kerinduan bersama, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Dan Kau sudah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Mampukan kami untuk lebih mencintai-Mu daripada yang lain. Sekalipun cinta dan kasih kami, kebaikan dan kesetiaan, ketaatan kami kepadamu tak sebanding dengan kasih cinta pengorbanan-Mu bagi kami. Ya Bapa di surga,
Hari ini kami mengawali kehidupan dalam hari baru ini. Kami berserah sepenuhnya hanya kepadamu, membawa segenap keadaan kami, segenap rencana-rencana, agenda kami, aktivitas kami, bahkan harapan kami kepadamu. Yang sakit, Tuhan kuatkan dalam iman, seperti yang dialami oleh Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Ceha Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Delvin Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Saudari Vince Meko Wilhan, Bapak Samuel Kambuno, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minda, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Peter Tenda, Nyonya Hermin Barang Ruse, dan anak kekasih Agina Satria Rama. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang bergumul karena duka cita. Tuhan kuatkan, hiburkan, berikan pengharapan kepada mereka semuanya, seperti yang dialami oleh keluarga Ibu Bairu atas meninggalnya ibunda terkasih di Toraja. Bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tuhan tetap kuatkan kami. Pengharapan hanya ada bersama dengan Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami, jaga dan lindungi kami. Segenap pelayanan kami, Tuhan mampukan kami. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, usaha-usaha yang dilakukan oleh segenap anggota jemaat-Mu, umat-Mu, apapun itu, bersamalah mereka, melindungi, menguatkan, dan kesuksesan menjadi hadiah dari Tuhan buat mereka. Kami serahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, dan masa depan mereka. Segenap keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Pemerintah bangsa dan negara kami, mampukan mereka mengemban tugas yang tidak mudah ini. Berkati mereka semuanya. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Amin.